Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah kini yang dirasakan oleh salah satu klub kota Manchester City. Setelah kalah dari Tottenham Hotspur 1-0 pada match 21 IPL, keesokan harinya manajemen Man City menerima kabar tidak mengenakan dari FA England, Federasi Sepak Bola England, tentang pelanggaran dalam Financial Fair Play. Sebenarnya, apa sih api di balik kasus dari Manchester City? Dan seperti apa tugas dari FFP? Serta siapa saja yang pernah terjerat FFP? Berikut Bola Tim merangkumnya untuk Anda. Sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita dan analisis bola dari kami. Mengenal Financial Fair Play. Dikutip dari UEFA.com, FFP adalah seperangkat aturan dan peraturan yang dirumuskan oleh Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA. Tujuan utama dimutunya undang-undang ini adalah untuk mencegah suatu klub sepak bola profesional membelanjakan lebih banyak uang daripada yang mereka hasilkan. Larangan ini dibuat demi menjaga tingkat stabilitas dan tanggung jawab keuangan setiap klub. Ini artinya bahwa gagasan di balik FFP adalah untuk mencegah klub mengandalkan pemasukan uang dalam jumlah besar dari pemilik, yang mungkin dapat membahayakan stabilitas keuangan mereka sendiri, dan tentunya untuk memastikan bahwa klub tersebut hidup sesuai dengan kemampuan mereka. Pada laman UEFA tertulis bahwa FFP terbentuk dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 dengan tujuan mendorong klub untuk menyeimbangkan pembukuan mereka dan meningkatkan stabilitas jangka panjang. Berikut adalah 4 klub yang pernah tersandung FFP. Kasus finansial dan klub Eropa seringkali menjadi dua hal yang sulit terpisahkan. Tingkat persaingan yang tinggi di sepak bola Eropa terkadang membuat banyak klub dengan nama besar tak segan untuk mengeluarkan uang banyak demi memperkuat kedalaman tim. Namun beruntungnya sepak bola Eropa merumuskan sebuah peraturan Financial Fair Play atau FFP. Aturan ini diterapkan agar nantinya klub tidak semena-mena dalam mengeluarkan uang untuk memperkuat tim sehingga keseimbangan akan tercipta. Penerapan peraturan FFP ini tidak main-main. Sudah ada beberapa klub yang merasakan sanksi berat akibat melanggar aturan ini. Setidaknya sudah ada 4 klub yang merasakan demikian. Klub mana sajakah itu? Berikut pembahasannya. Malaga. Sejak pertama kali FFP dibentuk pada tahun 2010, tepat 4 tahun setelahnya Malaga menjadi klub pertama yang terkena sanksi berat akibat pelanggaran FFP. Mereka bahkan dikenakan sanksi tidak boleh bertanding di kompetisi Eropa selama 1 musim, tepatnya di Liga Eropa pada tahun 2013 dan 2014, karena gagal membayar gaji para pemain. Malaga sendiri sempat menjadi buah bibir setelah lolos ke Liga Champions pada musim 2011-2012. Namun bersuaranya nama-nama macam Ruud van Nistelrooy dan Santi Cazorla akibat gaji yang tak dibayar membuat Malaga terseok di kompetisi bergengsi tersebut. Pengadilan Arbitrase Olahraga dari Spanyol CAS menolak banding dari Malaga atas hukuman dari UEFA ini. Sekarang Malaga terdampar di Segunda Divisions, kasta kedua Liga Spanyol, dan berada di papan bawah. Zenit Saint Petersburg. Klub pertama dari Liga Rusia yang merasakan hukuman dari FFP adalah Zenit Saint Petersburg. Pada Mei tahun 2014, klub asal Rusia ini pernah mendapatkan hukuman akibat melanggar FFP. Kala itu 9 klub Eropa menandatangani settlement agreement buah dari pelanggaran terhadap FFP. 3 di antaranya berasal dari Rusia. Mereka adalah Azimah Hashala, Rubin Kazan, dan Zenit. Semua klub itu mendapatkan denda dan pembatasan pengeluaran di bursa transfer. Zenit mendapatkan hukuman paling berat di antara ketiganya. Akibat dari pelanggaran tersebut, manajemen Zenit harus terkena denda sebesar 12 juta euro atau setara dengan 195,1 miliar rupiah. Paris Saint-Germain. Masih di tahun yang sama, pada tahun 2014 PSG juga pernah mendapatkan hukuman akibat dari melanggar aturan FFP. Mereka dianggap melakukan penggelembungan pendapat melalui kerjasama bersifat sponsorship yang berkolaborasi dengan otoritas pariwisata dari Qatar. Akibat dari pelanggaran tersebut, manajemen PSG harus menerima hukuman denda sebesar 60 juta euro atau setara dengan 975,5 miliar. AC Milan. Salah satu klub raksasa Eropa yang syarat akan prestasi dan sejarah, AC Milan juga jadi klub yang pernah terkena dampak akibat melanggar aturan FFP. Sama persis seperti Malaga, mereka dilarang mentas di Europa League pada tahun 2019-2020.
dikarenakan kasus finansial yang mereka derita selama 2015 hingga tahun 2017. Pada mulanya AC Milan terkena hukuman 2 musim tak boleh main di kompetisi Eropa akibat dari kasus finansial ini. Beruntung, banding yang mereka ajukan berhasil, sehingga mereka hanya terkena larangan untuk bermain 1 musim saja. Kronologi dugaan dari skandal Manchester City. Carut-marut yang melanda Manchester City hingga terancam mendapatkan hukuman berat lantaran dugaan pelanggaran laporan keuangan sejak tahun 2009. Kronologi kasus Man City berawal saat pihak dari Premier League menduduh klub yang saat ini dinahkodai oleh Pep Guardiola melakukan lebih dari 100 laporan keuangan bermasalah. Dikutip dari Sky Sport, salah satu di antaranya adalah pelanggaran dari FFP. Akibatnya pihak dari English Premier League telah melakukan investigasi bahkan sejak Maret 2019 dan menduga Manchester City melakukan pelanggaran sejak periode September 2009 hingga 2010 dan bahkan 2017 dan 2018. Manchester City dinilai tidak memberikan laporan keuangan secara transparan, bukan hanya di Liga Inggris, tetapi juga di level UEFA. Andai saja tuduhan dari FA itu benar adanya, The Citizens harus siap menerima sanksi berat. Petinggi klub Liga Inggris bahkan menyatakan agar Man City harus turun kasta. Dilansir dari Sky Sport, ada beberapa opsi hukuman yang bisa didapatkan oleh Manchester City. Sanksi terberatnya adalah harus dikeluarkan dari Premier League atau turun kasta. Namun jika memang benar terbukti, hukuman paling logis yang akan diterima oleh Man City adalah pengurangan poin di IPL. Hal ini bisa dijatuhkan untuk pengurangan poin musim ini atau musim mendatang. Karena betapapun Man City saat ini adalah klub yang paling produktif dan menjadi salah satu wakil Inggris yang mampu berbicara banyak di UCL.